COVID itu aku kerja apa ya? Mungkin karena aku terbiasa bekerja, jadi aku bingung. Ini aku mau ngapain? Akhirnya aku kepikiran nih, apa ya yang mungkin masih jadi passionku dan aku bisa kembangkan supaya nih buku tabungan ini tidak berhenti. Halo semuanya, perkenalkan saya Meira di sini sebagai host bersama teman saya. Saya Muhammad Berlanan sebagai co-host. Ya, dan hari ini kita kedatangan tamu yang cantik sekali, Kak Hilmi. Halo semua. Ya udah. Pertama-tama ya biasa dulu lah ya Kak. Kakak kan cantik banget. Terkenal juga ada salon ya di sini Kak. Iya, alhamdulillah ada. Gitu. Udah lama tak Kak? Mungkin baru sih dari 2020 mungkin 5 tahun ya. Menginjak 5 tahun Mbak. Udah 5 tahun. Itu awalnya gimana kok bisa kepikiran ada bikin salon? Awalnya tuh waktu COVID. Jadi waktu COVID itu kan kita tuh stuck. Sebelumnya kan aku MUA. Nah dari MUA itu karena COVID kan kita nggak ada pekerjaan nih. Waktu itu kan nggak boleh menikah, nggak boleh rame-rame. Akhirnya aku tuh sebenarnya itu bertahan hidup sih. Bertahan hidup gimana nih Kak? Iya, kayak kedengarannya kok berat banget. Iya jadi bertahan hidup. Awalnya tuh karena aku bingung waktu COVID itu aku kerja apa ya? Mungkin karena aku terbiasa bekerja, jadi aku bingung. Ini aku mau ngapain? Akhirnya aku kepikiran nih, apa ya yang mungkin masih jadi passionku dan aku bisa kembangkan supaya nih buku tabungan ini tidak berhenti. Iya, betul. Terus ada pemasukan gitu ya? Iya betul. Jadi memanfaatkan tabungan yang ada aja supaya tetap bisa bertahan hidup. Jadi waktu itu karena salon kan masih boleh beroperasi, Yes. walaupun dengan Kepadatannya ada gitu kan? iya kayak gitu. Dan Walaupun keramaian ada lockdown, COVID-nya. nah, Semua kan tetap butuh berjalan, butuh Betul. make up, butuh tetap Iya. cantik lah. Iya. Akhirnya aku kepikiran buka salon aja lah karena aku kan tertarik di bidang kecantikan. Jadi ya udah aku mendalami bidang yang sebenarnya itu baru di aku karena sebelumnya kan aku fokusnya ke make up bukan ke perawatan. Jadi aku mencoba hal itu, ternyata niatnya nih cuma setahun 2 tahun aja sampai COVID itu selesai. Ternyata Keterusan. iya keterusan sampai hari ini. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Jadi jalannya ketemu ya berarti jalannya. Iya. Terus awal-awal gitu susah nggak Kak? Katanya kalau bikin bisnis baru memang susah. Mungkin dari gimana ya? Mulainya dulu, prosesnya dulu, belajarnya dari mana? Ya, kok bisa gitu. make up gitu? Kok bisa jadi Bagaimana? passion? Diceritakan mungkin biar nanti saya kawan-kawan dari siapa tahu nanti terinspirasi ya, mau menjadi MUA. Nah, coba diceritakan dulu. Kalau awalnya kalau jadi MUA itu kan aku sejak 2017. Ya. Awalnya hobi. Jadi hobiku itu sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan seni, termasuk seni rupa. Jadi aku suka melukis, suka menggambar. Saya juga suka gambar. Wah iya. Satu kayaknya cocok ini, cocok. Boleh kawan-kawan gitu. Oh my God. Boleh ya? Oke. Betul, wajib. Ya, jadi berawal dari kita tuh suka gambar, akhirnya aku tuh menerima job gambar waktu itu pertama. Cuma lama-lama itu kan musim karnaval ya waktu Iya. itu, masih rame-ramenya tuh sebelum COVID. Ya. Banyak orang tuh waktu itu karnaval tuh dengan makeup fantasi. Nah waktu itu masih musim tuh yang karnaval makeupnya gambar kupu-kupu lah, ini itu hewan Face paint, lah. ya, Iya face paint. betul. Karena aku suka lukis, jadi dulu awalnya aku ambil jobnya face painting sebenarnya. Terus semakin kesini bergeser tuh orang-orang requestnya tuh jadi sekalian di make upin Mbak. Nah, karena aku tuh nggak bisa make up sebenarnya aku. Aku tuh orangnya tomboy dulu. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Kan karena dari hobi lukis itu kita udah biasa kasih warna ke kanvas kan.
Iya. Jadi ya udahlah, coba kita aplikasikan ke muka orang nih. Dari yang awalnya melukis kertas jadi melukis wajah. Dari situ akhirnya orang-orang makin banyak yang request, sudah jalan sampai hari ini. Terjadi begitu saja lah, tidak direncanakan untuk menjadi MUA itu. Dulu suka gambar apa kak? Aku kepo. Enggak sih, cuma ini aja. Mungkin bahan apa ya, kelinci percobaan mungkin, teman atau sahabat Iya. atau siapa Yang pertama kali di lukis. wajahnya. Oh, jadi yang pertama aku jadiin bahan malpraktek ini. Ya, waduh, bahannya ya. Itu ponakan-ponakanku. Jadi aku karena dapat job itu bergeser dari painting ke makeup itu kan aku itu tuh sebenarnya aku takut menerima karena aku belum pernah kan make upin orang. Akhirnya aku ayolah sini coba aku praktek gitu ke ponakan-ponakan sendiri aja itu. Akhirnya aku praktek, ketika aku udah lumayan lah, udah layak jual, baru aku menerima job gitu. Job pertama kira-kira gambar apa mbak? Yang pertama kali digambar gimana? Kan masih awal-awal. Agak sedikit takut atau gimana? Kalau aku takut ya. Apalagi gambar wajah orang kalau jelek kan, aduh. Yang face painting Miris. dengan makeup nih. Yang face painting dulu. Ya, Yang ya. face painting waktu itu aku dapet job makeup tari. Tari. Iya, jadi Tari dari SD, SMP atau SMK? dari siswa-siswi SMA 3 waktu itu. SMA 3 kota ya? Iya betul. Jadi mereka tuh ada kayak sejenis disnatalis gitu. Iya. Terus kan pentas tuh. Iya. Mereka cari jasa makeup yang waktu itu bisa dibilang terjangkau aja gitu. Karena aku kan sebenarnya cuma menyalurkan hobi, jadi aku nggak pasang tarif yang harus sekian nggak gitu dulu. Jadi mereka coba aku awalnya untuk makeup tari. Nah, makeup tari dan ada paintingnya sedikit. Ya udah, dari situ itu job pertamaku painting ya. Setelah itu baru dapet job-job makeup. Gitu. Iya. Kalau tingkat kesusahan kira-kira susah make up atau susah face painting? Tingkat kesulitan lebih susah makeup. Menurutku. Kenapa kan face painting lebih rumit nggak harusnya? Jadi kalau face painting itu kita itu tidak bermain dimensi wajah. Jadi gambar, pure gambar aja, cuman medianya di wajah orang. Cuman kalau makeup itu kan kita harus mengkondisikan dimensi wajahnya, struktur wajahnya. Mungkin kalau wajahnya oval kita harus bentuk makeupnya harus seperti ini, alisnya harus seperti ini. Itu kan banyak sekali yang harus kita sesuaikan gitu. Beda sama painting. Kalau painting orang wajahnya bulat, lonjong, tetapi kan kita gambar kupu-kupu ya tetap kupu-kupu ya kan. Itu yang susah ya. Tantangan sendiri berarti ya? Iya. Biar sesuai tuh sama wajahnya. Iya. Kalau saya kan waduh apa ini nanti? Kira. Nanti belepotan. Terus kembali ke bisnis nih kak. Ya. Kalau bisnisnya gitu kira-kira susah nggak? Karena saya kayaknya juga mau join nih. Waduh. Trennya kan sekarang tuh banyak yang Ya small business. ya semua bisnis kayak mudah-mudahan setelah perempuan dari SMK atau setelah lulus kuliah kan banyak kan membuat meriah sendiri. Itu gimana itu? Tantangannya. Ya tantangannya. Jadi karena sekarang tuh banyak sekali anak muda yang sudah berkembang ya. Maksudnya mungkin dia mengikuti kayak beauty class, seminar, Ya. workshop kayak gitu kan. Mereka tuh udah, yang aku acungi jempol tuh anak-anak zaman sekarang itu keberaniannya tuh di luar nalar gitu. Jadi mereka berani ambil resiko. Nah, Termasuk dari aku situ- nggak sih? Iya, Iya, termasuk termasuk kamu juga ya. Harus dipus. Iya, kayak gitu. Jadi kalau masalah tantangan sih sebenarnya tantangannya cuma di kestabilan aja. Jadi gimana caraku untuk tetap stabil dan nggak turun lah gitu aja. Harus banyak inovasi-inovasi yang baru. Upgrade skill mungkin supaya kita tetap bisa mengikuti tren. Sekarang yang lagi tren tuh makeupnya kayak gimana, kita ikuti aja.
sebagai perempuan nih ya kak, kan agak susah ya kalau bangun bisnis. Tapi kan kalau mungkin karena dari passion ya agak mudah, dan apalagi itu kan juga berurusan dengan kita perempuan kecantikan gitu ya. Tapi ada nggak sih momen terberat bagi kakak waktu titik terendah. bisnis? Yes, betul. Titik terendah gitu. Titik terendahnya beberapa kali sih aku mengalami sebenarnya. Cuman yang paling berat sih mungkin waktu ada masalah internal mungkin ya. Jadi kalau ketika kita mengalami masalah internal itu kita belum selesai dengan masalah internal kita, itu akan mempengaruhi semua eksternal kita, contoh pekerjaan, terus sosial kita, terus semua lah yang ada di eksternal itu juga mempengaruhi kinerjaku. Jadi kinerjaku tuh sempat menurun, aku jadi nggak semangat kerja, nggak pernah bikin konten. Dari yang awalnya tuh aku paling si kontenable nih terus tiba-tiba nggak pernah bikin konten. Akhirnya dari situ omset itu menurun drastis sampai bener-bener wah kok sepi banget nih, aku gak ada job. Pernah aku mengalami masa-masa itu. Jadi dari situ aku telisik lagi nih, apa nih yang salah dari aku, ataukah semangatku yang menurun, ataukah aku yang terpengaruh dengan faktor internal tersebut. Ya udah, dari situ aku berusaha bangkit lagi dan alhamdulillah masih berdiri di sini, artinya masih bertahan.